Putusan peradilan militer kerap memancing polemik, terutama karena vonisnya yang dinilai terlalu ringan. Problematika peradilan militer ini menjadi sorotan Ketua Sentra Inisiatif Al-Araf dalam artikel opini di Kompas ID berjudul "Berharap Keadilan di Mahkamah Konstitusi". Al-Araf mencontohkan kasus Sertu Riza Pahlevi yang hanya divonis 10 bulan penjara tanpa dipecat dari dinas militer setelah terbukti menganiaya hingga menewaskan seorang pelajar SMP berusia 15 tahun. Ada juga 4 prajurit Bais TNI yang menyiram air keras ke wajah Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus. Mereka dijatuhi hukuman beragam dengan vonis terberat hanya 3 tahun penjara. Berangkat dari 2 putusan tersebut, Al-Araf menilai tindak pidana umum yang dilakukan aparat militer seharusnya diadili peradilan umum, bukan peradilan militer. Tujuannya agar prinsip persamaan di hadapan hukum dan akuntabilitas dapat terjamin. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer lahir pada era Orde Baru, ketika peradilan militer dinilai lebih berfungsi melindungi kepentingan kekuasaan daripada menjamin keadilan. Setelah reformasi, TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menegaskan bahwa prajurit TNI hanya diadili di peradilan militer untuk pelanggaran hukum militer, sedangkan tindak pidana umum harus diproses di peradilan umum. Hingga kini, Undang-Undang Peradilan Militer belum direvisi. Padahal, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 87 tahun 2023 menegaskan bahwa perkara pidana umum menjadi kewenangan peradilan umum. Belum direvisinya Undang-Undang Peradilan Militer menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum atau equality before the law, dan peradilan yang adil atau fair trial, serta bertentangan dengan tren global. Pelapor khusus PBB serta sejumlah negara seperti Denmark, Prancis, Swedia, Jerman, dan Belanda membatasi kewenangan peradilan militer hanya untuk pelanggaran hukum militer, sedangkan tindak pidana umum diadili di peradilan sipil. Ironisnya, Indonesia masih mempertahankan sistem yang berbeda. Meski sebagai Ketua Dewan HAM PBB, negara ini terus mendorong reformasi sektor keamanan dan akuntabilitas penegakan hukum. Di tengah kebuntuan legislasi, harapan kini bertumpu pada Mahkamah Konstitusi. Saat ini terdapat 2 permohonan uji materi yang berjalan paralel. Pertama, gugatan keluarga korban kekerasan militer terhadap tindak pidana umum diadili di peradilan umum, bukan peradilan militer. Kedua, gugatan koalisi masyarakat sipil terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang TNI. Salah satunya, pasal 74 yang mengatur peradilan militer. Sahabat Kompas, baca opini lengkap dari Al-Araf di kompas.id.